Masih membingungkan masyarakat. Dugaan kasus korupsi Lukas NMB kini menjadi tantangan penegak hukum karena sampai detik ini Lukas belum juga memenuhi panggilan KPK. Namun sebelum saya lanjut, bolehlah kalian menekan tombol like dan yang belum subscribe bisa Anda subscribe juga channel ini terlebih dahulu. Kalau sudah, mari kita ikuti berita ini sampai selesai. Diketahui, pakar hukum Universitas Brawijaya Aan Eko Widiarto juga menyatakan bahwa kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Papua Lukas NMB kini menjadi tantangan penegak hukum di dalam negeri. Aan di Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu tanggal 1 bulan 10 tahun 2022. Ia mengatakan bahwa tantangan untuk penegakan hukum yang terkait kasus dugaan korupsi terhadap Lukas berkaitan dengan penerapan asas persamaan di dalam hadapan hukum itu sendiri. Saya memandang bahwa saat ini yang menjadi tantangan kita dalam penegakan hukum adalah quality before the law. Jadi persamaan di hadapan hukum, kata Aan. Aan juga menjelaskan penegakan hukum itu harus dilakukan secara konsisten dan juga mendepankan hukum itu sendiri. Namun, jika proses hukum ini mendepankan kepentingan tertentu, maka akan terjadilah sejumlah permasalahan besar. Menurutnya juga, penegakan hukum tersebut harus berlaku sama untuk seluruh warga Indonesia. Tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Perlakuan sama itu termasuk dalam penegakan hukum terhadap Lukas dugaan korupsi Lukas NMB. Contoh, Lukas NMB ini menjadi hal yang sama karena ragu terkait kasus dugaan korupsi Lukas NMB, persoalannya selalu dibawa ke masalah disintegrasi. Masalahnya di sana, ujarnya pula. Terkait juga alasan Lukas NMB yang belum diperiksa meskipun sudah ditetapkan menjadi tersangka, katanya lagi. Namun seharusnya pemeriksaan kesehatan Gubernur Papua itu dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dalam pemeriksaan itu. Tapi begini, kalau sakit, standarnya diperiksa oleh dokter, penyidik yang itu bisa menilai itu betul sakit atau tidak. Kalau dengan alasan sakit kemudian dibiarkan, ini pelanggaran lagi terhadap asas persamaan di hadapan hukum itu tadi, ujar dia lagi. KPK juga telah menetapkan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka kasus korupsi, dan KPK juga telah mengirimkan surat panggilan kepada Gubernur Papua itu untuk diperiksa sebagai tersangka pada Senin 26 bulan 9 2022. Pada Jumat 30 bulan 9 2022, Lukas NMB ini melalui keterangan dalam video menyatakan bahwa dirinya masih dalam keadaan sakit dan belum bisa beraktivitas seperti orang sehat pada umumnya. Dirinya juga mengeluhkan saat ini kakinya masih bengkak dan terasa sakit. Bagaimana menurut kalian? Silahkan cantumkan pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di berita selanjutnya dari channel Ali TV News.